Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Bertutur tingkat SD Sederajat se-Kabupaten Banjar tahun 2025. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ayu Mardiah akan bertutur tentang cerita Putmaraga yang durhaka dari Kalimantan Selatan. Selamat mendengarkan. Pada zaman dahulu, tinggallah keluarga Putmaraga di desa Kelampayan, Kalimantan Selatan. Mereka hidup senang dan bahagia. Namun, kebahagiaan tersebut telah lenyap saat sang ayah meninggal dunia. Kini, kehidupan mereka menjadi miskin. Pada suatu malam, sang ibu Putmaraga bermimpi didatangi oleh nenek-nenek renta. Nenek tersebut memintanya untuk melakukan sesuatu. Wahai Ibu Putmaraga, galilah tanah yang ada di dekat Ponangka, di belakang rumahmu. Keesokan harinya, dengan penuh keraguan, Ibu Putmaraga pun mengajak putranya untuk bersama-sama menggali tanah sesuai yang ada di mimpinya. Ternyata mereka menemukan tempayan Cina. Betapa takjubnya mereka berdua saat melihat isi tempayan tersebut berisi intan dan berlian yang sangat mahal. Kita bawa saja kepada kepala suku, Bu, dan kita tanyakan kepada siapa kita akan menjualnya. Barang-barang ini sangat berharga dan mahal. Bawa saja ke Medan Kamulan. Di sana ratunya sangat kaya. Pasti dia mampu membeli semua ini. Mendengar penjelasan kepala suku, dengan berat hati, Ibu Putmaraga pun mengizinkan putranya untuk pergi ke Medan Kamulan. Hati-hati, Nak. Jadilah orang yang jujur dan jangan sombong. Setelah berhasil, cepatlah kembali. Akhirnya, Putmaraga pun menumpang kapal besar milik saudagar kaya untuk pergi ke Medan Kamulan. Sesampainya di Medan Kamulan, ia pun mulai bertemu dengan raja dan mulai berdagang. Bertahun-tahun lamanya, akhirnya Putmaraga berhasil menjadi seorang saudagar yang kaya raya dan juga terkenal. Mendengar kebesaran nama Putmaraga, sang ibu selalu berdoa kepada Tuhan agar sang anak segera kembali. Lalu, Putmaraga pun menikahi putri Raja Medan Kamulan. Ia berkata kepada istrinya masih memiliki ibu dan akan menjenguknya suatu hari nanti. Untuk menghilangkan rasa kesedihan dan kerinduannya kepada Putmaraga, ibu memelihara dengan penuh kasih sayang ayam jantan bekisar dan ikan ruan milik Putmaraga. Sang istri terus mendesak suaminya agar segera menjenguk sang ibu dan mengajaknya untuk tinggal bersama. Akhirnya, Putmaraga pun menyiapkan kapal besar yang sangat mewah untuk pergi ke kampung halamannya. Dengan sekejap, sudah tersiar kabar bahwa Putmaraga akan datang dengan segala kemegahannya. Sampai hal tersebut didengar oleh sang ibu. Ibu pun mengayuh kapal yang sudah rapuh untuk menuju kapal Putmaraga.
Saya Ibu Putmaraga dan ingin bertemu dengan anak saya. Melihat keadaan ibunya yang sudah compang-camping, Putmaraga sangat malu. Ia pun berkata keras di depan istrinya, "Usir wanita itu! Dia bukan ibuku dan pasti hanya mengaku-ngaku saja." Mendengar hal tersebut, ibu pun kembali ke gubuk yang sudah reot. Ia pun mengambil ikan ruan dan ayam jantan yang telah besar milik sang anak. Ia pun kembali ke kapal Putmaraga. "Lihatlah anakku, ini binatang kesayanganmu. Ayam jantan berkisar dan ikan ruan. Ibu telah memeliharanya semenjak kamu pergi. Mengapa kamu tidak percaya? Ibu sangat rindu kepadamu, nak." Putmaraga pun menyuruh anak buahnya untuk kembali mengusir wanita itu. "Usir dia! Dia bukan ibuku dan pasti hanya menginginkan hartaku." Kanda, jangan usir dia. Siapa tahu dia memang ibu Kanda. Apalagi Kanda sudah bertahun-tahun tidak menemuinya. "Tidak! Ibuku tidak seperti itu." Putmaraga pun melemparkan tongkat kayunya kepada sang ibu, hingga sang ibu terpelanting ke dekat perahu yang hampir karam. Ibu pun kembali ke gubuknya. "Ya Tuhan, sadarkanlah anakku yang durhaka itu." Tiba-tiba langit gelap gulita. Kilat sambung menyambung, guntur menggelegar seolah ingin membelah bumi. Ombak dahsyat tak terkendali. Ombak itu segera menelan kapal Putmaraga yang durhaka kepada ibunya. "Tolong! Tolongi aku! Ampun! Engkaulah ibuku! Akulah anakmu! Ibu! Tolong!" Putmaraga berteriak-teriak dan meminta ampun kepada ibunya. Namun, ibunya sudah jauh dari kapal Putmaraga dan tidak mendengar permintaan Putmaraga. Ombak segera menelan kapal Putmaraga. Setelah itu, laut kembali tenang, langit bersih kembali, kilat tidak lagi sambar menyambar. Kapal Putmaraga tidak ada lagi. Yang ada hanyalah kapal dari batu. Itulah kapal milik Putmaraga yang durhaka kepada ibunya. Para pendengar, dari cerita ini terdapat pesan bahwa hormati dan sayangilah ibu kita walau bagaimanapun keadaannya. Karena atas doa dan perjuangannya lah kita dapat meraih sukses dalam kehidupan ini. Demikian cerita Putmaraga yang durhaka saya tuturkan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.